Bagi yang memulainya dari Senin berarti masuk hari yang ke. Terus ditanya, Ustaz yang benar yang mana? Dua-duanya baik. Yang nggak benar, yang nggak kuat, sudah beres. Ya. Bagus lagi itu persoalan ini. Karena masing-masing ada dalil. Ya. Maka dalam kita beribadah itu harus jelas dalilnya. Ya. Harus jelas dalilnya. Dalil itu dari mana? Quran, hadis. Ya. Kalau ahli sunnah wal jamaah itu tambah lagi ijma dan qiyas. Ya. Ijma juga ada dua. Ada ijma solid, ada ijma sukuti. Nah itu nggak perlu dibahas. Yang penting nanti kita sudah berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Ada pun yang sudah mengeluarkan itu pasti itu punya dasar, pasti itu punya dalil. Jadi nggak usah ribut-ribut masalah guru ru'yah. Tapi yang terpenting bagaimana kita bisa menjalankan shaum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, berbicara masalah Ramadan. Ramadan ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Sholat, untuk kita sholat. Ya. Zakat, untuk kita. Ya. Haji, untuk kita. Untuk kita tuh. Ya. Tetapi puasa ini secara khusus dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ada hadis qudsi. Ya. Itu beda. Kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis qudsi. Hadis qudsi Allah berfirman, kullu hasanatin bi asri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu kata Allah. Kullu hasanatin, setiap kebaikan, bi asri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin, Allah balas 10 sampai 700 kali kelipatan. Salat, baca Quran, sedekah, zakat. Illa siyamah, kata Allah, kecuali puasa yang sedang kita lakukan sekarang ini, ya. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa, kata Allah, li, untukku, wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan memberikan balasannya. Ya. Jadi hakikat orang yang puasa itu, kalau puasanya benar, sesungguhnya dia sedang melatih ihsan. Ihsan itu apa? Kan ada tiga apa namanya? Tiga tahapan ya. Ada Islam, iman, ihsan. Ya. Ihsan itu anta budullaha ka'annaka taraka fa illam takun tara fa innahu yaraka. Sesungguhnya seseorang yang dikatakan ihsan itu seseorang yang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Kalau dia tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah sedang melihatnya. Maka kita bisa saja, ya, bapak-bapak nih pulang kerja, ya, masuk dapur, buka kulkas, makanan banyak banget tuh. Makan ada yang tahu nggak? Ditutup dapur, ambil satu mangkok. Kan ada 100 mangkok misalnya, kalau yang jualan kan nggak ketahuan tuh. Makan di dalam, selesai, keluar lagi, pura-pura lemes, ya. Bisa. Tapi karena kita merasa bahwa puasa kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang pun dia merasa Allah mengawasi. Nah, itu hebatnya puasa seperti itu. Maka ketika kita puasanya benar, puasanya baik, pasti kita akan menjadi orang yang muttaqin. Orang muttaqin itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sementara definisi takwa sendiri adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Ya, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi persoalan puasa kita, ya, saya sering merenung. Renungan saya ini begini. Usia saya ini kurang lebih 50 lah, ya. Kurang 2 tahun sepertinya, 48. Ya. Kalau masa akil balik saya 12 tahun, 58 dikurangi 12, berapa Pak? 58 dikurangi 12. Berapa tuh? Hah? 46 ya? Yang benar. 50, bukan 58 Pak, 48 saya usianya. Aha, berapa? 36 tahun saya bertemu dengan Ramadan, tapi dari 36 tahun itu 36 kali maksudnya Ramadan yang mana yang menjadikan kita ini betul-betul bertakwa kepada Allah. Pernah kita bermuhasabah gitu. Ya, kalau ketua DKM masih muda 17 tahun. Ya. Bapak usianya berapa, Pak? 62, enggak jauh beda sama saya ya. 32 kali ketemu dengan Ramadan. Iya, Pak. Kalau Ramadan kita betul-betul mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa, halo. Kalau Ramadan kita benar-benar mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa, maka insya Allah, ya. Satu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu jaminan Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan dikeluarkan dari semua bentuk kesulitan hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Itu jaminannya. Merasa nggak kita? Halo Pak, merasa? Kadang sudah nyampe bayaran anak kita gitu kan, duit belum di tangan. Tiba-tiba kejatuhan emas dari atas. Pernah gitu? Nggak pernah kayaknya. Kalau orang sini maka pernah ya. Itu jaminan Allah bagi orang yang bertakwa. Puasa itu bisa mengantarkan kita menjadi muttaqin, ya. Maka ciri-ciri orang yang bertakwa itu pasti kita semuanya sudah hafal nih, karena setiap Ramadan itu disampaikan. Al-Quran surat Ali Imran itu Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk siapa? Kata Allah, lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Terus siapa orang yang bertakwa itu? Maka lanjutan ayatnya ada 3. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Jadi kalau kita sudah berpuasa, kemudian seharian kita menahan lapar dan haus, kita merasakan orang fakir miskin yang kesusahan makan, itulah perasaan mereka. Ada lapar, ada haus. Ya. Maka orang yang berpuasa itu akan tumbuh sifat dermawannya. Orang yang bertakwa itu tumbuh belas kasihnya.
Maka ketika kita berpuasa kok masih pelit, puasanya nggak bernilai apa-apa. Jadi orang yang berpuasa 1 bulan penuh lamanya, yang tadinya nggak pelit, yang tadinya pelit maksudnya, itu jadi nggak pelit, jadi dermawan. Karena dia sudah menjadi orang muttaqin. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, bisa menahan emosi. Ya, sabar Pak. Kalau sebelum puasa, ya, kan kita dilatih oleh Allah bersabar di bulan Ramadan itu. Ya, maka kata Ki Hasyim Muzadi itu, bedanya orang Indonesia dengan orang Eropa itu apa Pak? Sangat sederhana bedanya. Kalau di Eropa itu Pak, kata Pak Hasyim Muzadi, kenal Ki Hasyim Muzadi, kenal Pak? Kenal? Siapa itu? Siapa? Enggak kenal? Terlalu ya, orang mana ini? Mana Al-Ittihad? Kata Hasyim Muzadi, kalau di Eropa itu orang janjian Pak, janjian. Ya, janjian ketemu jam 7. Jam 7 kurang 5 itu sudah standby Pak. Di Eropa itu seperti itu. Dan disiplin waktu itu sebenarnya kan milik Islam itu. Tapi nyatanya yang melakukan banyak di sana. Orang Jepang, orang Swedia. Swedia itu informasinya, kalau HP ini ketinggalan itu balik Pak. Kalau di sini, jangankan lupa, nggak lupa aja hilang. Ya. Tapi kata Hasyim Muzadi ada sesuatu yang menarik. Orang Indonesia itu tepat waktunya satu. Apa? Kalau nunggu adzan maghrib berbuka itu tepat waktu. Selainnya molor-molor aja, kata Hasyim Muzadi. Ya. Kita itu oleh Ramadan diajari. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Sabar. Tunggu adzan maghrib. Begitu adzan maghrib berkumandang, boleh makan dan minum. Itu sabar kita. Ya. Nah, ketika keluar Ramadan, sabar itu harus membekas. Ya. Sabar itu harus membekas. Maka kunci kehidupan itu, bahagia itu ada dua. Yang pertama, bersyukur ketika menerima nikmat Allah. Yang kedua adalah bersabar ketika menerima ujian. Maka dalam kitab Nasha'ihul Ibad itu, macam-macam sabar itu ada 4. Ya. Satu di antara yang 4 itu adalah as-sabru 'alal ibadah. Sabar dalam beribadah. Ya, sholat 5 waktu itu ujiannya berat Pak. Mau melangkahkan kaki ke masjid juga kadang-kadang kalau memang hati ini kotor berat. Maka bersyukur kita ketika kita bisa sholat berjamaah di masjid, sholat berjamaah di musholla, itu nikmat yang paling besar. Nikmat tuh yang paling besar itu. Ya. Kita bisa dengan ringan, ya, melangkahkan kaki kita menuju tempat kebaikan, itu nikmat yang luar biasa bagi kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu butuh kesabaran, butuh perjuangan. Ya. Maka orang yang berpuasa, kalau kemudian tidak bisa memperbaiki kesabarannya, maka puasanya itu puasa yang kurang bernilai. Mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari puasa kita. Kemudian yang ketiga, wal 'afina 'anin nas. Orang yang bertakwa itu cirinya pemaaf. Pak, pemaaf. Kalau pendendam bukan muttaqin. Ya. Orang salah itu pasti, bukan biasa, pasti. Ya. Kalau kita sudah memiliki sifat pemaaf ini, tidak mudah dendam kepada orang yang sudah berbuat tidak baik kepada kita, ini yang luar biasa. Maka kalau kita menyadari di dalam diri kita ada 3 hal ini, yang pertama kita dermawan,
Yang kedua, kita bisa menahan emosi. Dan yang ketiga, kita bisa memaafkan kesalahan orang lain. Maka kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buah dari saum Ramadan yang kita laksanakan selama 1 bulan penuh. Pak, puasa itu kalau di dalam hadis itu disampaikan begini. Orang yang berpuasa itu, kata Nabi, akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Sudah tahu apa kebahagiaan yang pertama dan apa kebahagiaan yang kedua? Tahu Pak? Lis-shaimi farhatani, kata Nabi. Bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih fi jazai shaumihi. Yang pertama, kebahagiaan pada saat berbuka. Kita sudah puasa, nunggu adzan maghrib 5 menit lagi itu Pak. Begitu adzan berbunyi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahagianya luar biasa. Itu kebahagiaan yang kita dapat. Dan kita membuktikan sendiri hadis itu. Tidak ada yang membahagiakan kita pada saat puasa itu kecuali adzan maghrib. Ya. Jadi yang ditunggu oleh kita saat berpuasa itu bukan siapa-siapa, adzan maghrib. Kemudian kebahagiaan yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih fi jazai shaumihi. Balasan orang yang berpuasa kalau puasanya benar, nanti akan bertemu Allah, melihat wajah Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nggak usah dibayangin wajah Allah itu seperti apa. Jangan. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kita ini hanya dianjurkan untuk berpikir semua ciptaan Allah. Jangan memikirkan tentang zat Allah. Cukup kita yakini wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi. Itu yang 20 itu cukup dipahami aja. Nggak usah dipikir-pikir. Kalau dipikir nanti apa Pak? Ya, bisa bapak-bapak itu di jalanan tanpa busana, bisa. Gila. Ya. Tapi yang perlu kita pikirkan, tafakkaru fi khalqillah, yang diciptakan Allah. Boro-boro kita mau berpikir tentang zat Allah, Pak. Berpikir tentang diri kita sendiri aja, kita nggak mampu kok. Padahal dalam hadis qudsi itu Allah berfirman, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu dirinya, kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Saya mau nanya sama Bapak. Bapak kenal sepenuhnya dengan diri Bapak? Kenal? Sudah merenung itu? Halo? Ini kok pada diam ngantuk atau apa? Hah? Sudah kenal nggak akan diri kita nih? Kata Allah, man arafa nafsahu, barang siapa yang kenal dirinya, arafa rabbahu, dia kenal Tuhannya. Pernah kita berpikir, saya ini siapa? Saya ini mau kemana? Hah? Belum. Habis pengajian ini di rumah menyendiri, Pak. Ya. Tutup kamar renungin. Ya, tidur ya kan? Iya benar itu, tidur itu pasti itu. Kalau itu renungan yang betul-betul mendalam, Pak, mungkin di antara kita ini ada yang menangis. Apa yang membuat kita menangis? Satu, dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Ya. Ada yang oh, ketua DKM ini harus merenung itu, ketua DKM harus wajib hukumnya itu, ya.
Jadi kalau sudah kita mengenal diri kita, maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini makhluk. Allah khaliq. Itu aja kalau dipikirkan, aduh, ya. Kita ini diciptakan. Allah yang menciptakan. Nah, maka yang perlu kita pahami terkait dengan saum Ramadan ini, Pak, agar Ramadan yang sekarang kita ada di dalamnya ini mampu memberikan sesuatu yang bisa memuliakan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa syaratnya? Puasa Ramadan kita harus benar. Puasa Ramadan kita harus baik. Ya. Pak, ada syarat wajib Ramadan, ada syarat sah Ramadan, ada sunnah Ramadan, ada rukun Ramadan, ada makruh Ramadan. Sudah dipelajari itu? Sudah? Kalau dipelajari semua itu 1 semester, kalau kuliah. Berarti kalau 1 semester 6 bulan. Ya. Dalam kesempatan ini saya hanya ingin mengingatkan saya sendiri ya, dan mungkin juga bermanfaat untuk semuanya. Ramadan itu yang harus kita perhatikan 2 hal. Yang pertama adalah sesuatu yang membatalkan puasa Ramadan itu sendiri. Kalau ini udah paham ya, yang membatalkan puasa Ramadan sudah paham, sudah hafal, dan sudah dijalankan? Jawab ya Pak. Apa coba? 1, makan dan minum. Harus ditambahin Pak, belum titik. Makan dan minum di siang hari disengaja, ya, itu batal puasanya. Dan sesuatu yang membatalkan puasa yang lain, ya, hubungan suami istri siang hari itu batal, ya Pak. Yang kedua, sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Tadi di depan kan saya sampaikan tuh, puasa itu pahalanya hanya Allah yang tahu. Karena Allah sendiri yang akan memberikan balasan kepada orang yang berpuasa. Kata Allah, fa innahu, sesungguhnya puasa li untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasan. Besar, Pak. Ya. Itu pahalanya besar. Tapi kita banyak puasa, kata Nabi, tidak bernilai pahala. Kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, tapi di dalam puasanya itu tidak ada pahala, kecuali dia hanya mendapat lapar dan haus. Mau puasa seperti itu? Hah? Mau Pak? Nggak mau, rugilah. Ya, sudah terbit, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, kita sudah menahan lapar, tidak makan, menahan haus, tidak minum, tapi tidak bernilai ibadah, tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Jawabannya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khamsun yuftirnas shaim. Ada 5 yang bisa merusak pahala puasa seseorang. Khamsun yuftirnas shaim. 5 hal yang bisa membatalkan pahala orang yang berpuasa. Pahalanya nih. Berarti kalau berbicara pahalanya, puasanya sah saja puasanya. Artinya nggak perlu dikodok.
Apa yang 5 itu? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah al-kadzib, berbohong. Jadi ketika kita puasa berbohong, puasanya tetap sah, Pak. Puasanya sah, nggak batal, tapi pahalanya batal. Tidak ada pahalanya. Ya. Yang sering berbohong ini bapak-bapak atau ibu-ibu ini? Dua-duanya, Pak Ustadz. Ya. Ditanyain sama istrinya, "Pak, mau kemana?" Ya. Jawabannya bohong misalnya. Padahal tujuannya mau ke ATM, ya. Nanti kalau dibilang ke ATM diminta dong duitnya. Bilang aja mau ke rumah teman atau mau itikaf ke musola. Ternyata enggak itikaf. Ke ATM, bohong kan? Nah, pada saat itu puasa dia itu sah. Karena sudah menahan makan, minum, tapi pahalanya enggak ada. Sia-sia dong. Ya. Maka di saat kita puasa, usahakan jangan sampai berbohong. Yang kedua adalah al-ghibah. Ngomongin kejelekan orang lain. Nah, Pilpres sudah berlalu, Pak. 14 Februari sudah berlalu. Udah nggak usah ngomongin lagi. Ya, kita pasrahkan aja sama penentu kebijakan di negara ini. Ya, nggak usah suudzon dalam hati kita. Ya, kalau orang mau, wah itu kecurangan, silahkan dibuktikan, kan begitu negara kita ini sudah mempersilahkan. Setiap tahun kita sudah dipertontonkan seperti itu. Kalau ada kecurangan, bawa data kecurangannya, sidang di MK. Nah, urusan mereka, kita di bawah nggak usah, fokus aja di puasa Ramadan kita. Ya, apalagi sampai jelek-jelekin, ya, merendahkan orang lain, jangan. Ya, nggak usah. Itu akan merusak pahala puasa yang kita lakukan. Nah, yang ketiga, an-namimah. An-namimah itu adalah mengadu domba. Nah, di sini ada orang Garut. Mana orang Garut? Orang Garut kan suka ngadu domba kan? Iya. Domba itu diadu. Ya. Nah, di saat kita puasa kok ada orang yang diadu sama kita. Nah, itu pahala puasanya itu batal, Pak. Yang keempat, an-nadratu bisyahwatin. Melihat sesuatu dengan syahwat. Ya. Melihat sesuatu dengan syahwat ini tidak hanya berkonotasi yang yang negatif-negatif, tidak. Di depan kita jam 12 zuhur itu, setelah zuhur itu, di depan kita ini ada makanan di rumah. Es duren ada, kolak biji salak ada. Makanya kalau di Ramadan, ya, biji salak yang tadinya kerasnya seperti itu jadi kolak. Kolak biji salak. Semua ada. Kok kita ngomong, kalau seandainya ini dimakan lezat, batal pahala puasanya. Bukan puasanya, pahala puasanya. Enak banget nih, gitu tuh. Enak banget. Gimana rasanya kalau dimakan? Batal pahala puasanya. Maka kalau lagi puasa, jangan apa, Pak? Ya jangan di depan kita ada makanannya gitu, ya. Itu sama artinya dengan an-nadratu bisyahwatin. Syahwat untuk makan kita muncul, ya. Dan yang kelima adalah al-kadzibul yamin, al-yaminul kadzib. Al-yaminul kadzib itu adalah bersumpah palsu. Nah, maka orang yang lagi puasa kemudian bersumpah palsu itu puasanya sah, Pak. Karena sudah menahan lapar dan haus, tidak makan dan tidak minum, tapi pahala puasanya nol. Nah,
Maka dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin mengingatkan bagi saya pribadi dan juga bagi kita semuanya umumnya, agar puasa kita menjadi puasa yang benar-benar mampu mengantarkan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Maka kita tidak hanya mencegah makan dan minum di siang hari, tapi bagaimana kita juga mampu menjaga 5 hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Kira-kira sanggup nggak? Ya Pak? Sanggup? Insya Allah ya. Dari 5 hal ini, yang paling dekat dengan kita Pak. 1, al-kadzib, berbohong. 2, al-ghibah, ngomongin orang lain. 3, namimah, mengadu domba. 4, an-nadratu bisahwatin, melihat dengan syahwat. Yang kelima adalah al-yaminul kadzib. Yang paling dekat yang mana? Aduh Pak, 5-5-nya dekat semua. Waduh. Hah? 2 Pak yang paling dekat. Kalau saya ya, kalau saya. Mungkin kalau Bapak mah enggak. Kayaknya Bapak-bapak orang soleh semua ini. Kalau saya itu 2 yang paling dekat. Al-kadzib, berbohong. Al-ghibah, ngomongin orang lain. Itu yang paling dekat dengan kita. Karena kalau sudah duduk, ya, mau di kantor, mau di mana duduk, ngelihat, itu gimana sih masalahnya itu? Iya, katanya, langsung. Jadi sekarang bukan perempuan aja yang gitu. Laki-laki juga ngerumpi. Ya. Berbohong juga sering. Habis pulang kantor, olah kita kan. Anak kita nggak puasa, yang kecil nggak puasa. Bilang sama kita, ya duit dong, nggak ada duit. Padahal nompok di dompetnya. Bohong nggak tuh? Bohong nggak itu? Bohong. Duit ada di dompet. Ya duit dong, jajan. Karena nggak puasa dia, pengen kita itu ngajarin supaya nggak. Tapi bohong, nggak bisa. Ya. Duitnya nggak ada duit, duitnya mau banyak di dompet. Ya. Jadi nanti kalau lagi puasa jangan seperti itu. Ya. Kalau mau misalnya, ya duit dong, gitu kan. Gak ada yang kecil, memang nggak ada yang kecil, besar semua, ya. Nggak tahu itu bahasa itu duit kecil besar itu apa itu? Hah? Nggak ada yang kecil, besar semua gitu. Nah berarti memang nggak bohong kita. Memang maksud kita itu duit kita dompet itu 100 ribuan semua gitu loh. Nah itu nggak bohong. Maka kalau kita bilang nggak ada duit, nah itu bohong. Puasanya sah, tapi pahalanya tidak ada. Ya. Maka hal-hal yang 5 tadi itu harus kita jaga. Ya. Ini sulit, Pak. Kalau tidak hanya makan dan tidak minum, gampang. Jangankan kita, wong anak kita yang masih SD kelas 3 bisa kok. Ya. Tapi yang 5 hal ini, apalagi yang 2 nih, ya Allah ya Rabbi, semakin kita mau menghindar, semakin banyak peluang untuk melakukan itu. Ya. Makanya ujian sabar, as-sabru alal maksiyah namanya. Sabar dalam maksiat. Kalau sabar dalam maksiat itu supaya bisa dikerjakan, menjauh, jangan mendekat. Kalau lagi ada orang yang ngomongin orang lain, jangan masuk, pergi saja. Ya. Ngomong begini, oh soalim loh katanya. Lah ya nggak apa-apa, mau dibilangin gitu nggak apa-apa, untuk menjaga diri kita. Ya, makanya supaya semuanya sama kompak, harus sama-sama ngaji. Yang satunya ngaji, satunya tidak. Yang satunya tahu, yang satunya nggak tahu, ya nggak klop. Ya, kita mau menghindar supaya baik, dibilangin, sok suci loh. Nah gitu, kan sering itu. Ya, ya Pak ya, siap ya. Puasa pertama, puasa kedua, puasa ketiga, puasa keempat, puasa kelima kemarin itu sudah ngomongin orang lain.
Katanya kan harus dievaluasi puasa kita itu setiap hari itu. Sudah berbohong? Sudah katanya jujur. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, Pak. Berat itu, Pak, berat. Ya. Maka kalau zaman salafus soleh itu, ya. Salafus soleh, nggak usah salafus soleh lah ya. Saya itu punya langganan toko kitab di Pasar Rawu, Pak. Tahu Pasar Rawu? Ya. 1 bulan penuh dari bulan Sa'ban kalau tidak salah itu, mau masuk Ramadan, itu tutup tokonya 1 bulan penuh. Ya. Kalau tidak salah dia pernah bilang, Pak Ustadz, saya itu 11 bulan bekerja untuk 1 bulan Ramadan. Maka 1 bulan Ramadan saya tutup. Karena memang kalau penjual itu buka, Pak, cenderung untuk berbohong itu pasti, ya enggak? Tutup dia 1 bulan penuh, toko kitab itu tutup. Baru nanti Syawal buka. Gitu. Alasannya katanya udah saya untuk masak sih 11 bulan untuk 1 bulan nggak bisa, katanya begitu. Dia punya keyakinan yang luar biasa. Ya, makanya di rumah dulu saya seneng, Pak. Saya dulu itu pernah ngajar, ya sekarang masih ngajar. Ramadan dulu pernah 1 bulan penuh libur. Pernah kan? Iya, Pak. Jadi kalau sudah ketemu di kantor sama teman-teman itu ada aja, ya. Apalagi sekarang ya taulah sendirilah. Tapi kalau udah di rumah, ya tidur, Pak. Tidur mah aman, nggak ngomongin orang lain. Masa iya tidur ngomongin orang lain? Ya, makanya naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah daripada. Cuma untuk kita jangan jadi dalil tuh. Nanti tidur aja. Ya. Duhur bangun, tidur lagi. Asar bangun, tidur lagi. Tidak. Yang paling utama itu kita tidak tidur dan kita pun tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Kita tidak tidur tadarrus Al-Qur'an. Kita tidak tidur mengkaji ilmu-ilmu Islam, itu yang lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, udah jam berapa ini? Udah masuk suruh belum? Berapa lagi suruh? 10 menit lagi. Oke, 10 menit kita diskusi saja. Mudah-mudahan ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita diskusikan di pagi hari ini dan semuanya bermanfaat buat kita semuanya. Ada pertanyaan? Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang membatalkan pahala puasa ya. Kita berbohong ya sasarannya. Terkait itu kita berbohong hal kebaikan ya. Contoh di dalam pekerjaan ada pekerjaan ujian, tapi kita ada mengerjakan di pas waktu sholat. Akhirnya kita melakukan sholat kewajiban kita ya. Itu kan hal kebaikan juga. Gimana itu? Berbohong dalam hal kebaikan itu. Baik, terima kasih. Nggak boleh itu, mah. Maksudnya Bapak keluar dari tugas, ya, untuk melaksanakan sholat. Pas waktu sholat, mengerjakan sholat. Terus berbohongnya di mana? Berbohongnya saya mau ngambil kerjaan di salah satu tempat, tapi tidak melakukan di pekerjaan itu. Akhirnya kita melakukan sholat. Oh, nggak berbohong itu, Pak. Itu nggak berbohong. Apa namanya, letak kebohongannya di mana kan nggak ada tuh. Misalnya Bapak kerja di satu tempat, begitu Allahu Akbar, ya kan? Bapak ninggalin pekerjaannya, kemudian melaksanakan sholat. Kecuali pas begitu Bapak ditanya, ya, sekalipun sholat itu baik, ditanya sama pimpinannya, kamu dari mana? Dari kamar mandi, Pak. Padahal sholat, ya, itu nggak benar. Nah, itu kan nggak berbohong tuh. Padahal kita sholat, bilangnya dari kamar mandi. Misalnya takut dimarahin,
Waduh, bahaya kalau ada pimpinan kemudian melihat anak buahnya sholat dimarahin. Laporin aja Pak ke MUI. Ya. Gitu Pak. Tapi kalau yang namanya bohong, yang dibolehin menyangkut keselamatan orang lain. Ini boleh. Bapak pas lagi duduk-duduk di musola ini, lihat orang lari. Ya. Tidak lama kemudian ada orang yang bawa senjata tajam. Berarti kan Bapak udah tahu tuh, kayaknya itu mau dibunuh. Ditanyain, Pak melihat orangnya sini. Oh nggak tahu, itu berbohong dalam kebaikan nggak masalah itu. Karena itu menyangkut keselamatan orang lain. Dalam bahasa agamanya, hibdun nafsi, menjaga nyawa itu utama. Ya Pak, hibdun nafs namanya. Menjaga keselamatan, menjaga jiwa, itu yang paling tinggi. Tapi kalau di luar itu, nggak boleh Pak. Ya. Kalau Bapak terus terang, oh tadi lari ke sini, apalagi misalnya ngumpet di sini, Bapak ada di sini, Pak ada di situ Pak, udah Pak bunuh aja, waduh. Ya, apalagi yang lari misalnya benar punya masalah dengan kita, ketahuan mau dipentung warga, ya kan? Ditanya, Pak ngumpet Pak di pengimaman, ini kuncinya misalnya, bahaya. Tapi kalau Bapak berbohong, oh saya nggak tahu Pak, saya nggak ngelihat orang lari ke sini Pak, boleh berbohong dalam rangka hifdzin nafs, menjaga jiwa. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Enggak ada. Pak, ayo, ini enggak ada uduk puasa kita sekarang. Kalau sebelumnya kan habis ini buru-buru pengen makan uduk. Ini nggak ada uduk kita. Kita lagi puasa ini Pak. Hah? Ngantuk. Berarti tahajudnya Pak semalam ya? Banyak. Ayo Pak. Nggak ada ya? Ya kalau nggak ada alhamdulillah. Kayaknya malu-malu kamu bertanya. Ibu-ibu barangkali ada yang mau ditanyain? Tidak ada. Tuh DKM nggak ada ya? Pak Haji bertanya Pak Haji. Kayaknya harus diabsen satu-satu ini. Orang yang lagi menuntut ilmu itu, kalau ilmunya pengen ceto, apa ceto itu? Ceto itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesia apa ceto itu? Jelas. Kemudian terikat, terjaga, ya. Itu ada 5 Pak yang harus dilakukan. Di dalam kitab Durratun Nasihin itu dijelaskan begini. Man arada ayyahfadul ilma fa'alaihi ayyalzamahu khamsa hisalin. Ayyalzama khamsa hisalin. Kalau orang ingin menjaga ilmunya, maka dia wajib ya menjaga 5 perkara. Apa 5 perkara itu? Yang pertama, as-salatul lail walau rakaatain. Salat malam sekalipun 2 rakaat. Jadi salat malam 2 rakaat itu Bapak bisa mencerdaskan pikiran. Yang kedua, dawamul wudu. Harus selalu dalam keadaan punya wudu. Nah, ini berat, Pak. Males, ya. Saya juga males kadang. Kalau pas lagi kuat iman nih, wudu terus, Pak. Tahadus bin nikmah, kentut, kamar mandi, wudu lagi. Tapi kalau sudah ruwet pikiran tuh, ya, kentut lah. Biarin gitu. Ya. Dawamul wudu, harus senantiasa dalam keadaan punya wudu. Ya. Yang ketiga, at-taqwa fis sirri wal alaniyah. Takwa kepada Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Jadi kita itu mau ada orang, nggak ada orang, kalau takwa, udah takwa saja. Ya. Kalau kita kan beda tuh. Ya. Ciri orang yang saya ya, bukan bapak-bapak ini. Kalau sama bapak-bapak nggak ada bedanya sepertinya ya.
Kalau lagi sholat di depan orang banyak, sholat sunnah itu lama. Di rumah Fatihah doang, nggak ada suratnya. Nah, itu ciri-cirinya seperti itu. Ya. Kalau di rumah, walabbarin Allahu Akbar. Di musola, Al-Baqarah. Itu sudah ciri-cirinya seperti itu. Jadi kalau mau tadi menjaga itu, at-taqwa fis sirri wal alaniyah, itu yang ketiga. Yang keempat, ya, ayyakulal littaqwa la lisahwat. Makan tujuannya takwa, bukan karena memenuhi keinginan. Loh gimana caranya? Niat. Kita makan siang, niat supaya nanti sholat zuhur saya jadi kuat. Pahala tuh, Pak. Ya. Sekalipun makannya di sari kuring, Pak. Iya. Sekalipun makannya di sari kuring, makan siangnya di sari kuring, makan malamnya di Edi misalnya. Ada Edi. Ada tempat makannya kan di Edi kan? Saung Edi di belakang itu. Pak Ustadz mengalah, iya lawang tempat rapat kan di situ. Niat sore supaya nanti sholat maghribnya jadi kuat, pahala. Ya. Nah, itu orang yang berilmu itu selalu bernilai ibadah. Kelihatannya dunia, tapi akhirat. Ya. Dan yang kelima, siwak, Pak, suka siwak. Ya. Tapi jangan gantian siwaknya. Satu siwak untuk beberapa orang jangan, ya. Siwak itu juga boleh pakai baju yang kasar-kasar itu boleh, sarung boleh, ya. Tapi jangan di sini, Pak. Kalau di sini sholat yang sampingnya nggak tahan, kok bau jigong katanya begitu kan. Nah, siwak itu yang suka pakai itu jamaah tablik, tahu jamaah tablik? Jamaah tablik itu luar biasa. Siwaknya itu ditaruh di sini, mau sholat, ya. Itu bisa mencerdaskan pikiran siwak itu. Ya. Loh Pak, sekarang kan sudah ada yang sudah modern, ya. Apa itu? Pasta gigi. Ya boleh, makanya kalau mau siwak disikat gigi dulu, baru disiwak. Ini habis makan pakai siwak, nempel semua butirnya di siwaknya itu. Ya. Nah, 5 hal ini dilakukan. Sholatul lail walau raka'ataini, dawamul wudu, at-taqwa fis sirri wal alaniyah, ayyakula littaqwa la lisahwat, wassiwaku. Ada 5. Ya. Kalau siwak ini kita jarang, ya. Jarang kita ini. Tapi kalau orang dilihat, kalau yang sudah haji, sudah umroh itu, orang-orang Arab tuh, gitu. Memang yang sunnah-sunnah itu kadang sudah mulai terkikis sekarang, ya. Males Pak, kadang mau bawa siwak ke sini ini, diledekin juga. Apa itu yang bawa itu? Pantesan tadi bau apa, ternyata dari kamu, begitu. Ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi puasa Ramadan ya, bahkan mungkin di antara kita yang tahun akan lebih, tapi dari tahun ke tahun kita ada perubahan yang berarti. Intinya kita yang bisa menjaga konsistensi amalan yang kita lakukan pada saat Ramadan itu, kita tidak bisa menerapkan konsistensi itu sehingga setelah Ramadan kita turun. Nah, saya ingin tahu apa namanya penjelasan itu bagaimana tips-tipsnya agar setelah Ramadan kita bisa menjaga konsistensi sehingga dalam Ramadan berikutnya mungkin lagi kita bisa meningkatkan kapal kita. Jadi namanya agar tidak turun setelah Ramadan. Iya. Itu bahasanya sangat terkait dengan iman kita, Pak. Iman itu yazid wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Macam iman itu yang pertama, iman itu enggak pernah turun, Pak. Naik terus iman. Itu imannya para nabi. Imannya para nabi enggak turun, naik terus.
Iman yang kedua, ya, lempeng, nggak naik, nggak turun. Itu imannya para malaikat. Malaikat itu kalau oleh Allah disuruh sujud, sampai kiamat dia sujud, nggak nambah yang lain, sujud aja. Ya. Yang ketiga nih, ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Siapa tuh? Kita nih. Ya. Yazidul iman bit-ta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan-ketaatan. Wa yanqusul iman, dan iman itu bisa berkurang bil maksiyah, dengan maksiat. Puasa mungkin iya, kita jadi ini, begitu keluar puasa maksiat lagi, ya turun lagi. Ya. Maka sesuatu yang sudah dilakukan di Ramadan itu harus dibawa ke bulan-bulan berikutnya. Kita kan tidak. Ramadan tadarusnya rajin. Saya, Pak, kalau bapak-bapak emang nggak beda. Puasa Ramadan tadarusnya rajin. Ya, 1 hari 30 juz. Ada di musola sini? Nggak ada. Ya. 1 hari 30 juz, Pak. Hebat amat itu. Ya. Tapi begitu Ramadan selesai, kembali ke habitat semula. Quran hanya ditaruh, ya kan? Itu yang menjadi masalah. Jadi apa yang sudah didapatkan di Ramadan itu tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Bisa jadi setelah Ramadan kita kembali maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Orang yang suka bangun sholat malam, sholat tahajud, ya, kemudian di siang harinya dia bermaksiat, nggak bangun, ya. Saya itu, ya pernah ya, saya juga manusia biasa. Begitu bangun, adzan subuh, Pak, nggak sholat tahajud, terus saya renung apa siang hari, iya Pak. Direnungin apa ya, di kantor ngapain, di sini ngapain, ketemu, oh iya mungkin itu renungan saya. Ya, maka supaya istiqomah tadi, ya tadi iman kita harus dijaga, dan yang bisa menjaga iman itu supaya iman itu bertambah adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar nggak? Kita merasakan perbedaan enggak? Kalau bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan itu beda ketaatan kita. Merasakan kan? Saya merasakan itu. Ya. Apa yang pertama? Yang pertama bulan Ramadan ini apa? Yang paling kita rasakan selain puasa, kalau puasa iya. Ya. Dalam hal membaca Al-Qur'an itu kok lebih semangat ya, iya kan? Itulah. Kemudian yang kedua yang bedain lagi, di Ramadan itu ada sholat tarawih, Pak. Di luar bulan Ramadan ada nggak sholat tarawih? Nggak ada. Maka hadis untuk Ramadan ini yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Qama Ramadan itu ulama sepakat itu yang dimaksud adalah sholat tarawih. Maka kalau kita siangnya puasa, kok malamnya enggak sholat tarawih, itu tidak sempurna puasa kita. Maka jangan sekali-kali tinggalkan sholat tarawih. Mau 11 dah, mau 23 sok, nggak masalah. Atau mau ikut Madinah 36 rakaat, musholla Al-Ittihad diumumin. Ya. Untuk tahun ini kita sholat tarawih 36 rakaat. Nggak ada jemaahnya pasti. Cari musholla lain aja lah. 36 rakaat. Orang ngeladeni je, jare wong kene mah. Sholatnya ngomong begitu, orang ladeni katanya begitu, ya. Kalau nggak sanggup, udah nggak sanggup, nggak usah ngomong orang ladeni katanya.
enggaklah cari yang ini aja, yang biasa-biasa aja. Iya. Giliran duit, ada duit 1 juta sama duit 500.000, mana yang diambil? 500.000? Nggak mungkin, pasti 1 juta. Ya, itu. Ya manusiawi lah itu ya, manusiawi. Nah, jadi begitu Pak, supaya tetap istiqomah kita jaga iman kita tadi. Jadi sesuatu yang sudah kita biasakan di Ramadan, kita bawa di bulan-bulan setelah Ramadan, gitu kan? Maka itu salah satu tip yang bisa kita lakukan. Ifdil lisannya juga dijaga. Di Ramadan kan jaga lisan. Begitu keluar Ramadan, oh gini lagi misalnya, nggak bisa. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Tadi kalau Ustaz menyangkut tentang sholat tarawih ya, kita kalau puasa kurang afdol kalau kita sholat tarawih. Gimana kalau kejadiannya itu di pekerja shift? Misalnya dia kerja shiftnya dia shift sore, pulang malam jam 11 malam, kerjaannya itu full sibuk, cuma sebentar misalnya ada jeda untuk sholat, hanya untuk sholat isya dan maghrib. Nah itu setelah isya itu kerjanya full, kita tidak melakukan sholat tarawih. Itu gimana Pak? Selama bulan Ramadan. Kejam amat, perusahaan mana itu? Hah? Perusahaan mana itu? Nggak ada waktu untuk sholat tarawih itu. Ya. Jadi begini, bekerja menafkahi anak istri itu wajib. Ya. Sholat tarawih sunnah. Jadi kalau misalnya ketika menyangkut orang banyak ya, bapak ninggalin tanggung jawab ya, kemudian bisa membuat kerugian perusahaan, ya nggak usah. Tapi kira-kira apa itu pekerjaannya yang bisa seperti itu? Hah? Kecuali di room apa namanya di Indonesia Power itu ada room apa itu? Apa itu namanya yang kontrol tuh? Kontrol room ya. Itu memang jangan boleh ditinggalin kata orang Indonesia Power. Di situ pun masih bisa dia. Kan ada 4 orang tuh. Yang 2-nya jaga, 2-nya sholat tarawih. Selesai, gantian. Bisa. Ini mau nggak ada nih. Wah perusahaan, apa ini saya bilang ini. Ya, kalau memang toh itu terjadi, kemudian kita nggak sholat tarawih karena menjaga kewajiban itu. Kalau kita sholat tarawih, misalnya perusahaan rugi 50 miliar misalnya, bisa digantung. Yang nggak apa-apa. Ya. Allah Maha. Dalilnya apa Pak? Dalilnya kan ada di dalam Al-Quran itu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan, bukan kesulitan. Ya. Menghendaki kemudahan. Kalau dalam bahasa kaidah fikihnya itu apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Ya, mencegah sesuatu yang membahayakan lebih diutamakan daripada melakukan sesuatu yang maslahat. Ya, mafsadat itu harus didahulukan. Udah nggak sholat tarawih ya nggak apa-apa. Ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tolong dikirim nama perusahaannya yang saya. Sudah masuk surupnya? Sudah masuk. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya berapa kali ngisi kajian di musola ini, tentu mungkin dan pasti ada kata-kata yang kurang berkenan, dan itu bagi saya menyangkut hakul adami. Untuk itu melalui kesempatan kajian subuh pagi hari ini, saya atas nama pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan usia kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalani shaum Ramadan dengan baik, dan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita semuanya. Kuncinya kalau pengen Ramadan ini yang terbaik, jadikanlah seakan-akan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Tahun depan mungkin kita tidak bertemu dengan Ramadan.
Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.